Itu terasa dan mau payun ngumpul kan ieu nage hiji. Iya penerangan di depan aja. Iya. Tapi bayarnya kakak? Iya. 350 sebulan tuh. Dari November tuh dari tanggal 13 tuh udah kosong. Dibayar November, Desember, Januari masih dibayar. Nah di bulan Februari kesini mengajukan tanggal 25 di situ ada katanya soalnya rumahnya di gerbang, jadi katanya nggak bisa lihat itunya alasannya dia. Tapi di bulan kemarin bulan Maret itu disegel langsung. Tetangga saya langsung, iya berarti naik. Sebelumnya dia tidak naik, tapi kenapa pas di bulan Maret itu tidak dibayar, langsung disegel. Dia tanpa izin dulu ya? Tanpa izin itu langsung disegel, gelap langsung. Hanya di depan saja lampunya yang nyala. Tapi lampu disegel, Langsung padam, iya. Gimana Bu, dibayar 2 bulan penuh Bu? Iya penuh. Oke, tapi udah ada pengaduan? Iya, udah dua kali Bapak kesini. Terus ada pencabutan juga? Disegel. Oh disegel ya, bukan dicabut, disegel oleh pihak petugas PLN. Ya. Karena bayarnya bukan abodemen. Berapa bayar Bu? 350. 350 Ya. per bulan? Iya. Itu rumah kosong? Kosong. Yang dinyalakan hanya Hanya di depan saja. depan saja. Ya. Lampu berapa watt kira-kira Bu? Itu paling 20 watt. 20 watt Bu ya. Tapi pembayaran tetap 350. Ya. Bu, setelah adanya penyegelan, kata Ibu ada pihak suami Ibu datang ke PLN juga. Iya. Apa tindakan PLN Bu pada waktu suami Ibu datang? Tidak ada orangnya juga tidak mau menghadap ke Bapak. Berapa kali suami Ibu datang ke PLN? 2 kali. 2 kali. Tapi tidak ada tanggapan. Enggak ada, bulan Februari sama Maret Bapak tuh kesini. Oke. Sebelum penyegelan tidak ada surat pemberitahuan Tidak ada. sama sekali dari PLN, tidak ada ya? Iya. Oh gitu. Ya udah, makasih Bu. Tempat rumahnya Ibu. Iya. Atau patahnya sering ke sana? Seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Nah, tentang 25 hubungi saya aja WA Patah itu yang WA ini saya WA, cuma nggak ada tanggapan. Ini tanggal 25 dia. Coba. Ini dari Bapak nggak bisa kesini, nggak bisa. Oh. Bapak kesini nggak ada tanggapan, terus kesini lagi kemarin ini. Jadi udah 2 kali Bapak kesini. Tapi ini WA-nya saya Ini tuh. Oh. Bapak ini kan disuruhnya kesini Bapak juga. Itu kan Nggak dikasih ada nomor saya juga tanggapan. Bu. Heeh. Karena ini apa yang saya mau contoh. Ya. Nah, kalau saya kan yang sama atasan saya yang proses perizinannya. Jadi waktu itu dari sini pada contoh. Kalau yang ini Bapak ini siapa lupa namanya itu Pak Undang. Pak Undang ada nomornya. Dikasih nomor katanya kesini pengaduannya tapi nggak ada tanggapan. Emang selisih tagih gitu ya? Ya. Selisih tagihnya itu nyampe ke 265 KWH. Sebenarnya udah dijelasin juga Pak Undang juga Pak, ini nggak akan hilang atau nggak akan menjadi atau istilahnya mah nanti di beban Bu di bulan depan sampai ngejar dengan stan yang ada di PLN. Jadi stan Ibu yang di lokasi lebih besar lebih kecil dibanding stan yang di PLN. Gitu. Jadi yang selama ini petugas yaitu yang anggapannya rumahnya isi Kosong, cuma Ya, depan kosong. aja kan kelihatan. mungkin tetap di pengeluaran KWH mungkin ada mungkinnya Cuman masalah biaya pembayaran itu kan. ada Pak? Nah, Ada. kenapa mesti 300 itu yang pengen dipertanyakan itu aja. Jadi Pak, ini mungkin yang pertama itu statusnya itu rata-rata. Statusnya itu rata-rata dengan pemakaian. Oh jadi di itunya nggak berarti nggak di Nggak cek kosong, dulu anggapannya berarti. nggak kosong Pak. Anggapannya nggak kosong. Anggapannya. Ya, setelah Pak Tonton ketemu saya Pak, Pak Tonton, untuk bulan depan nanti emin atau biaya minimum dikarenakan pada selisih tagih yang bulan ini yang harusnya misalkan yang start di lokasi itu 155, yang di PLN 200 ada 50.
50 kWh di PLN. Kan kalau lampu tetap nyala, tetap ada beban. Walaupun lampu aja gitu kan. Iya. Ya, kan? Walaupun cuma satu ya. Ya di depan. Mau lampu ataupun beban apapun tetap nyala pasti berkurang. Nah, nanti yang bulan depannya itu sampai dengan ngejar yang nyampe ke 200, misalkan di bulan depannya itu nggak kejar sampai ke stand yang 200 itu Pak. Misalkan 48 tetap biaya yang dibayarnya cuma M doang, sampai ke kejar Berapa dengan 200 itu sebenarnya kalau udah seimbang stabil? 900 biaya 68 itu. Nah, kenapa tuh pas ini kan udah Ini bayar cuma sebelumnya? KWH selama dari bulan Desember sampai sekarang cuma KWH. Tapi Itu bayar sebelumnya bayar terus 300. Iya. Nah, sampai yang terakhir kemarin sampai ada penyegelan. Betul. Kenapa itu saya Nah, ingin dipertanyakan itu aja. Yang pertama kalau masalah rekening nanti saya hubungi. Ini masalah pembacaan meter dulu yang pertama. Ya. Kalau masalah pembacaan meter emang petugas beranggapan berasumsi yang pertama itu Bu. Nah akhirnya saya kasih nomor ke Pak Undang. Pak, izin kirim aja nomor saya, kirim aja ke WA saya. Saya tunggu di bulan apa yang ini. Nah tanggal bulan 1 udah pagar terkunci, statusnya udah 2 bulan. Pak Undang belum WA di bulan tanggal 1 ini. Nggak, ternyata tuh nomor. Iya, disuruhnya ke sini Ya. katanya gitu. Emang sih, Iya, cuman itu nomornya. standby-nya itu di pelayanan Bu, kayaknya nggak kebuka. Nah, saya kasih ke Pak Undang nomor. Ya Pak, Dani PLN Bala Endah, saya udah kasih. Bapak kalau ada di tanggal 20 atau tanggal 25, kirim aja ke saya, nanti koreksi. Bila petugas fotonya nggak jelas, ya saya pakai foto yang Bapak gitu. Karena gini Pak ya, mau tanya nih, kan itu rumah kosong, Betul. ya. Terus kita dianggapnya kata pihak PLN itu dikirain isi. Betul. Emang nggak ada, misalnya kita di pagar biasanya ada yang alat itu ya untuk deteksi KWH yang keluar. Ya. Biasanya ya. Ya, kalau status gitu enggak Pak. Jadi ada indikasi pembacaan meternya kan gini Pak. Ada kode bacanya itu pagar terkunci, ada yang rumah kosong, ada KWH meter macet. Nah, bisa aja kan ketika kita katakan setelah 3 bulan Pak. Kita katakan setelah 3 bulan. Atau meter kayak kan nggak ada orang nih Pak di rumah. Siap. Meternya itu nggak muter. Kita nggak bisa katakan itu macet. Karena itu bisa aja rumah kosong. Nah, setelah 3 bulan ternyata rumahnya isi, ternyata standnya tetap nggak berputar. Nah itu dikatakan macet, gitu Pak. Itu masuknya ke kode golongan atau kode baca. Nah ini si Bapak sih sebetulnya di 2 bulan ini udah ketahuan sama saya Pak. Udah ketahuan di bulan ketiga. Bapak di bulan satunya nggak nge-WA ke saya, nge-WA ke nomor ini, mungkin miskomunikasi. Nah, Pak Undang. Oke, Undang Pak. udah nomor. Izin Pak bertanya Pak. Itu kan 900 kWh ya? Iya. Loh. Nah, 900 watt Pak. kan 900 watt. 900 Watt. watt ya. Nah, 900 watt ya. 900 watt itu. Itu kan pembayaran itu kalau seandainya itu ya, rumah kosong, hanya lampu depan aja yang menyala. Betul. Kenapa harus bayar semahal itu 350.000 Pak? Betul, karena ini statusnya kode bacanya di pagar terkunci di rata-rata Pak. Jadi bukan rumah kosong. Oke. Nah, ini Kalau seandainya itu ada rumahnya diisi ya, Ya, betul. seperti penggunaan kulkas ya kan, terus mesin cuci, sanyo itu kan jelas Betul. penagihan itu adalah sebesar 350.000 ya. Betul. Ibarat kata ya kan. Betul. Yang ini yang saya maksud, kenapa kok bayarnya tidak abodemen aja? betul. Kenapa Pak? Nah, jadi status pembacaan petugas Pak yang di sini pagar terkunci. Pagar terkunci berarti kan posisi di PLN itu kita prosesnya pagar terkunci itu berarti ada Pak. Nah, dikasih rata-rata sama petugas kita, kasih stand rata-rata berdasarkan yang pasang itu Pak. Nah, sebetulnya ini ada miskomunikasi. Pak Undang udah ke sini lagi, Iya. tapi nggak ketemu saya. Oke. Nggak ketemu saya karena saya mau menanyakan masalah Pak Undang. Kebetulan Pak Undang pulang, saya ke sini. Ini ada selisih tagih atau lebih tagih Pak. Oke. Hasilnya lebih tagih, laporan lebih tagih. Pak Undangnya kemana? Jadi bisa dibebankan ke bulan sebelumnya? Bisa dibebankan nanti di bulan selanjutnya. Belutnya ya. Iya, Oke. gitu, Pak. Oke Pak, terima kasih. Nah, yang satu lagi Pak pertanyaan Pak. Kenapa Pak seorang petugas berani-beraninya Pak memanjat pagar Betul Pak. gembok langsung menyegel? Apakah itu bukan perbuatan tindak pidana Pak menurut Bapak?
Mohon maaf Pak, dijawab. Kalau tanpa izin sih Iya. Ya. Saya tuh nggak enak Itu, Pak. langsung digembok. Itu apa petugas dari PLN atau dari mana Pak? kerja kita Pak, Ya, mitra kerja Pak. mitra kerja dari mana Pak? Dari Haliora Power. Apa? Haliora Power. Haliara Power. Di mana itu Pak? Kalau kantornya mah di Sak 2. Sasak 2, daerah Banjaran. Daerah Banjaran. Siap. Petugasnya siapa itu Pak? Petugasnya kurang tahu saya namanya Pak. Kurang tahu namanya. Petugas kita ada 48 orang, jadi Iya. kita kadang tidak mengetahui. Oh gitu ya. Itu oke, siap Pak. Makasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Dan Pak Dani. Bagian apa Pak? bagian transaksi energi. Transaksi energi. Siap. Makasih Pak. Gini Pak, maaf. Tadi ada kemitraan ya dengan PT yang Bapak sebutkan tadi. Betul. Apakah ada surat tugas dari PT PLN? Kalau surat tugas itu kan kontraknya dengan UIT Pak. Oh, untuk penyegalan tersebut. Kalau nota dinas itu saya kurang tahu Pak. Kurang Untuk tahu. pendidikan, karena beda ranah Pak. Beda Oh, ranah. gitu. Kalau saya transaksi energi lebih ke pembacaannya Oh, atau gitu akurasi ya. baca meternya. Oh gitu. Kalau masalah penagihan atau penyegelan atau pemblokiran KWH meter itu bagiannya penagihan. Mungkin nanti bisa Bapak tanyain aja. Oke, tapi itu betul uang Rp350 itu disetorkan ke pihak PLN. Betul Pak. Betul. Kalau itu mah secara online Pak. Secara online. Secara online. Oke. Nggak ada uang istilahnya di PLN nggak ada. Oh gitu. Jadi- Jadi untuk solusinya ini gimana nih? Pengaduan daripada pihak konsumen Pak. Mungkin untuk kedepannya saya minta nomor dari Ibu. Ya. Koreksinya mungkin Ya. ya, mohon maaf Ya. juga mungkin ada miskomunikasi. Kebetulan ke pertemuan yang kedua Pak Undang ketemu saya. Iya, nggak ada katanya gitu. Iya nggak ada. Pak Dani nyari saya Bu. Iya. Nyari saya nunggu WA Pak Undang nggak ada gitu Iya. di tanggal 25. Nah mungkin jadi catatan aja Pak untuk pelanggan ini kedepannya mungkin karena ini pagar terkunci mungkin kita juga panggil petugas yang bersangkutan. Iya. Karena ini udah menjadi Betul. 4 bulan. Betul. Nah, itu Pak yang saya pertanyakan Pak. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak PLN Pak? Mungkin kalau itu mah manajemen Pak yang lebih lebih kompeten untuk menilainya Pak. Kepada siapa saya harus berkomunikasi Pak? Dengan pihak Nanti saya panggilkan Pak. Oke, untuk siap. bagian penagihan mungkin ya Pak ya. Siap. Karena kalau ranahnya istilahnya itu ranahnya lebih ke ke penagihan segel gitu kan Iya. ya. Karena itu tanpa izin untuk naik ke Iya. rumah pelanggan. Iya. dan Iya, nanti itu siapa? tuh jendelanya gini, bilangnya katanya ditagih 2 bulan rutin tetap bayar, nggak disegel. Bapak udah berhenti aja sekalian katanya, langsung disegel. Tetangga ibu datang, itu Nah. katanya lampunya jadi padam. Lebih baiknya gini juga sih, ada solusi juga mungkin ya, karena ini rumahnya kosong ya, cuman kan istilahnya nanti setelah kekejar kawannya mending kalau udah menjadi seperti ini ya bisa migrasi ke token karena tidak ada biaya beban, atau ketika tinggal kosong ibu nggak perlu mikirin, ya cukup kalau misalkan untuk rumah ya kosong ya 100.000 aja isi gitu kan, atau 68.000 sesuai Itu dengan kalau permen. misalkan diganti dengan token, Ya bayar lagi. nggak ada biaya token dong Bu. Oke. Oh, nggak ada. Nggak ada, tinggal ibu mau isi token berapa, token awal Iya. aja udah. Untuk itu Pak, untuk yang sudah masuk uang Pak, 350 Yang paling ngejar Per ini bulan. dulu Pak, stangnya ini dulu. Itu akan diberikan ke hak lagi nggak ke konsumen Pak? Mungkin untuk lebih jelasnya kan saya nggak bisa statement secara uangnya kan untuk uang tidak Pak biasanya, atau Kan dirugikan dong. nggak Pak, kan nanti kalau migrasi nih Pak, Oh. bukan migrasi kan ke token ya, paling bisa aja nanti diketopanin gitu Bu ya. Soalnya kan dari bulan Desember, November, Desember, Januari tuh Iya. dibayar full. Ya. Jadi ibu nanti kalau misalkan ini diganti, ibu kan nggak bayar ya. Betul. Untuk biaya pemasangan nggak bayar ibu. Nggak biaya, Nggak biaya pemasangan. nggak ada ya, Nggak nggak bayar. ada biaya pemasangan. Nah ini ibu minta dibuka lagi segelnya. Oh Gimana? siap, siap. Ya, Nanti saya soalnya kan hubungi gelap, petugasnya. rumahnya gede gelap, jadi takut tetangga, Oh, iya, Bu. mungkin takut ada apa gitu kan. Nanti hubungi, saya panggil juga ke sini petugasnya Bu. Iya. Karena kan mungkin petugasnya anggapan ini udah jelas rumah terkunci. Sebetulnya kalau di bulan ini ketemu kemarin sama Pak Undang udah Iya. beres. Kalau bapak orangnya nggak banyak ngomong, Oh. mungkin ada juga tahu kan Ya, dia. ya saya Cuma cuma ngeluh ngasih, ke saya, makanya saya nanti saya datang. Pak ini nomor saya Pak. Kata saya, Setelah Ibu udah melakukan pengaduan ke pihak PT PLN Baleendah ya, Majalaya, unit Majalaya ini Ibu ada
perbuatan tidak menyenangkan juga ya terhadap petugas yang memanjat pagar tanpa seizin ibu. Apa yang akan ibu lakukan? Ya ibu ingin berbicara aja ke dia, nggak punya tata krama sopan santun gitu ibu. Ingin secara kekeluargaan lah kita baik ya. Pertama baik ya kita baik lagi aja. Apakah ibu tidak akan melakukan upaya hukum karena itu? Ibu sih nggak mau ya panjang sampai ke sana. Yang penting rumah ibu segalanya dibuka aja lagi. gitu. Yang penting ibu gitu ya. Gitu ya. Jadi Kalau ibu nggak panjang jadi panjang, nggak mau. Jadi ibu tidak akan melakukan upaya hukum ke jalur hukum dalam hal tindakan petugas memasuki halaman rumah ibu tanpa seizin pemilik. Ya, mungkin dia nggak tahu gimana, miskomunikasi, nggak tahu gimana, jadi ibu nggak mau nanti bapak ke ibu jadi ribet. Gitu ya, siap. Ya. Yang penting listrik normal lagi seperti biasa, tidak disegel aja ibu masuk aja. Siap, terima kasih Bu. Ya. Baik, dari pihak DPP ya, Gajah Putih, Bung Ana, bagaimana selaku pendamping daripada konsumen yang dirugikan, apa yang akan Anda lakukan? Ya mungkin untuk saat ini saya untuk mendampingi ibu tersebut ya, karena untuk mendampingi ibu tersebut ke rekan mitra kerja dari PT PLN tersebut. Gimana tindakan beliau gitu ya, apakah ada ke kita ada itikat baik juga gitu, dikarenakan ibu mau ada itikat baik gitu ya. Gitu aja mungkin dari kita dari Gajah Putih DPP ya, untuk mendampingi ibu kemanapun ibu berangkat, mungkin dari Gajah Putih DPP siap. Oke, berarti rekannya PLN akan didatangi yang memanjat pagar tersebut. Pasti. Oke, kita datangi, siap. Oke, siap. Makasih.